Perkenalkan, nama saya Frans Donita Barat. Saya dari kelas Banking 5C dengan NIM 2005-07-1077, Prodi Perbankan dan Keuangan, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai komprehensif atas implementasi laporan keuangan yang terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Yang pertama, kita analisis laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yang terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat per 31 Desember 2019 meliputi 3 bagian penting. Yang pertama aset, liabilities, dan ekuitas. Kita dapat melihat total aset pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat per 31 Desember 2019 sebesar 18.494.495.782. Dilanjutkan dengan total liabilitas yang terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah per 31 Desember 2019 sebesar 14.976.193.360.000. Nah, di sini kita dapat lihat juga dana sirkulasi temporer sebesar 634.040.040 rupiah. Dilanjutkan dengan laporan posisi keuangan yang ketiga, yaitu ekuitas. Di sini kita lihat total ekuitas pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan per 31 Desember 2019 sebesar 2.884.262.367 rupiah, dan jika ditotalkan jumlah liabilities dan ekuitas sebesar 18.494.495.787 rupiah, di mana jika total aset sama dengan liabilities ditambah dengan ekuitas sama atau balance. Dilanjutkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat per 31 Desember 2019. Di sini kita lihat total laba komprehensif tahun berjalan per 31 Desembernya sebesar 370.443.934 rupiah. Nah, ini didapatkan dari yang pertama, kita pendapatan dan beban operasionalnya sebesar 1.734.118.136 rupiah dikurangi dengan jumlah beban bunga dan syariah sebesar 497.197.720 rupiah. Maka dapatlah pendapatan bunga dan pendapatan syariahnya sebesar 1.236.920.400 rupiah. Ditambahkan lagi dengan jumlah pendapatan operasional lainnya sebesar 84.307.613 rupiah, dikurangi lagi dengan beban penyisihan kerugian aset non produktif sebesar 80.459.566 rupiah, dan dikurangi juga dengan jumlah beban operasional lainnya sebesar 728.941.500, maka dapatlah laba operasionalnya sebesar 511.826.957 rupiah, dikurangi lagi dengan jumlah pendapatan operasionalnya sebesar 3.344.700 rupiah, maka hasil laba sebelum taksiran pajak penghasilan sebesar 508.482.257 rupiah, dan dikurangi lagi dengan jumlah beban pajak penghasilan bersih sebesar 140.932.375, maka dapatlah laba tahun berjalannya sebesar 367.549.882 rupiah.
Jumlah tadi juga ditambahkan dengan keuntungan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak sebesar 2.894.052, maka dapatlah total laba komprehensif tahun berjalan 2019 sebesar 370.443.934 rupiah. Dilanjutkan dengan laporan ekuitas yang terjadi pada PT Pembangunan Daerah Kalimantan Barat per 31 Desember 2019. Yang pertama, kita lihat total dari ekuitas akhirnya sebesar 2.884.262.000 rupiah. Ini dapatkan dari saldo per 31 Desember 2019, yaitu modal saham ditempatkan dan disetor penuh, ditambahkan dengan tambahan modal disetor, ditambahkan dengan juga yang keuntungan yang belum direalisasikan dari efek-efek yang tersedia untuk dijual, ditambahkan lagi keuntungan dari aktuarial program manfaat pasti, dan ditambahkan dengan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya, ditambahkan lagi dengan saldo yang belum ditentukan penggunaannya, maka dapatlah total ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar 2.884.262.387 rupiah. Nah, laporan keuangan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat per 31 Desember dapat kita lihat sebagai berikut. Di sini, kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar 3.703.000.000 rupiah, 48.331 rupiah. Ini didapatkan dari perubahan dalam aset dan kewajiban operasional sebesar 682.943.212 dikurangi dengan penurunan aset operasional sebesar 723.103.276 ditambahkan dengan kenaikan kewajiban operasi sebesar 420.360.156 rupiah, maka dapatlah arus kas dari aktivitas investasi sebesar 386.200.092 rupiah dan dikurang dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 11.150.403 rupiah dan ditambahkan juga dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar 114 juta rupiah dan ditambahkan juga dengan kenaikan bersih kas dan setara kas sebesar 489.049.690 rupiah dan ditambahkan juga dengan kas dan setara kas awal tahun sebesar 3.213.998.641, maka dapatlah kas dan setara kas akhir tahun sebesar 3.703.048.331 rupiah. Demikianlah yang bisa saya presentasikan. Adapun banyak kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan kata terima kasih.